Jawa Timur, yang ke makam Wali Songo. Sekitar jam 9 pagi, kita sudah siap-siap menuju keberangkatan ke pelabuhan Ketapang menggunakan bus dari Bali. Jawa. Insya Allah sebentar lagi kita akan jalan. Bus jadi dulu. Bus kita sudah siap tadi. Jadi dulu guys. Sukses selalu. Insya Allah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus sambut syafaatnya. Semoga selamat sampai tujuan. Saat ini saya masih lapar. Suasana persiapan di pagi ini, ibu-ibu sangat bersemangat untuk ikut ziarah. Jadi kita lagi menunggu jamaah-jamaah yang lain sebelum keberangkatan menuju Jawa Timur. Ziarah makam Wali Songo. Suasana pelepasan ini yang sangat hangat yang langsung dipimpin oleh para kiai, dan kita pun semua ikut berdoa bareng agar perjalanan ini selamat sampai tujuan. Keberangkatan pun dimulai. Suasana di dalam bis, dan kita pun mulai mengambil tempat duduk masing-masing, dan kami sangat menikmati perjalanan ini. Hampir sholat sebelum ke pelabuhan Gilimanuk. Setelah beristirahat, kami pun melihat santapan bakso yang sangat lezat, dan para ibu-ibu dan para teman-teman juga banyak menikmati bakso ini. Bermalam di bus sangat menyenangkan, membuat suasana malam ini sangat enak sekali dan sangat hangat dalam bus bersama teman-teman, bersama kiai dan para ustazah. Kamu masih bersimpan selasa peristiwa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Dan sampai malam ini kita masih berada di dalam bus karena perjalanan dari Bali, kami startnya di Denpasar menuju pelabuhan ke Gilimanuk sekitar 3 jam. Jadi membuat suasana ini berlama-lama di bis, tapi kita sangat menikmati suasana ini. Setelah menempuh perjalanan lama, dan akhirnya kita pun sampai di pelabuhan Gilimanuk. Setelah kita masuk, dan bus kita pun ngantri untuk memasuki kapal. Hai teman-teman, kita sudah sampai pelabuhan Gilimanuk. Kita akan menuju ke Jawa Timur langsung bentar lagi. Bis kita sudah mau menaiki kapal. Kapal, kita sedang berada di Gilimanuk menuju Surabaya. Insyaallah perjalanan 1 jam setengah. Sukses. Ayo, kita sudah sampai mana ini? Di mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih menunggu untuk naik ke dalam kapal ya. Di Gilimanuk ini. Semoga perjalanan kita lancar. Belum. Ini jamaah kita lagi pada ngopi nih. Ini bus-bus yang akan nyebrang dari Gilimanuk menuju pelabuhan di Banyuwangi, teman-teman. Ini rombongan jamaah yang akan pergi ziarah ke makam Wali Songo. Bus kita ini ya, teman-teman.
sebentar lagi kita akan memasuki pelabuhan. Sebelum bus memasuki kapal, kita pun turun sejenak untuk ngopi, ada juga yang makan. Kita sambil menikmati di pinggir pelabuhan, melihat suasana bus-bus yang memasuk. Ya, kemudian kita sudah sampai di kapal. Lagi ayo kencang ini. Ayo kencang. Sampai di kapal, kita pun menikmati kacang dan ada pun yang melanjutkan rokoknya. Ya, jadi kita lagi berada di kapal itu, sekitar perjalanan 2 jam dari Gilimanuk menuju pelabuhan yang ada di Jawa Timur, di Banyuwangi. Jadi teman-teman, ziarah makam ini kemungkinan kita akan menuju ke makamnya Sunan Ampel dulu, baru ke makam. Ikuti terus perjalanan kita, nanti kita share lagi kegiatan-kegiatan setelah sampai di Pulau Jawa. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai pelabuhan di Banyuwangi. Alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 2. Kita sudah sampai di Jawa Timur, tepatnya di Situbondo. Perjalanan ke Surabaya sekitar 2 jaman lagi lah teman-teman. Jadi kita istirahat. Ada beberapa teman yang mampir di kamar mandi, ada juga yang cari makan, ada juga yang istirahat bentar. Kita akan melanjutkan perjalanan sebentar lagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita pun melaksanakan ibadah sholat subuh dulu. Di rest area kami masih menikmati suasana di sini dan akhirnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Kami sudah memasuki jalan tol menuju Surabaya dan perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 2 jaman lah menuju makam Wali Songo. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Ya teman-teman, kita dalam perjalanan ke makam Sunan Ampel. Habis itu kita akan ke pondok persiapan awalnya. Tujuan makam pertama yaitu kita akan ke makamnya Sunan Ampel yang ada di Surabaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah sampai di makamnya Sunan Ampel. Kita mau ziarah dulu. Ya teman-teman, sudah persiapan semua itu. Semua jemaah sudah siap juga. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
depan makam Sunan Ampel? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk wujud berkahnya kita bisa sampai di makam salah satu penyebar Islam di Nusantara ini. Jadi biasa kita kenal Wali Songo. Ayo kita masuk. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan Nusantara. Berikut beberapa fakta mengenai Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel mendapatkan julukan Sunan Ampel karena menjadikan kampung Ampel di Surabaya sebagai basis dakwahnya. Sunan Ampel menikah 2 kali, yaitu dengan Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memiliki putra dan putri, di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Sunan Ampel membangun Masjid Ampel. Sunan Ampel juga terkenal sebagai orang yang ramah dan mampu beradaptasi dengan cepat pada masyarakat setempat. Sunan Ampel menggunakan berbagai strategi dakwah, di antaranya dengan mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas dan nama pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Peninggalan-peninggalan Sunan Ampel yang lestari sampai sekarang seperti Masjid Gapura, Sumur, Makam Sunan Ampel, Makam Mbah Bolong, Makam Mbah Son Haji, Makam Nyi Ageng Manila dapat disaksikan secara langsung jika berkunjung ke sana. Ibrahim atau nama lain beliau yang terkenal Sunan Ampel, berada di Jawa Timur, Surabaya. Sebentar lagi kami akan memasuki wilayah makam dan kami bersiap-siap untuk mengambil wudhu dulu. Suasana kawasan di dalam makam banyak juga di sini yang menjual oleh-oleh dan berbagai macam jenis makanan khas di sini. Saya akan berbagi tentang apa sih itu Sunan. Sunan dalam budaya suku-suku di Pulau Jawa adalah sebutan bagi orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya karena kedudukan dan jasanya di masyarakat. Kata ini merupakan penyingkatan dari Susuhunan. Kata ini berarti tempat penerima, susunan, jari yang 10, atau dengan kata lain sesembahan. Kami pun sudah memasuki wilayah makam dan kami pun bersiap-siap mengambil wudhu.
Dan inilah suasana pintu memasuki makam Sunan Ampel. Sejarah makam Sunan Ampel penting untuk diketahui oleh umat muslim Indonesia. Makam Sunan Ampel adalah sebuah kompleks pemakaman. Bentuk nisan di pemakaman ini berbeda dengan nisan pada umumnya. Bentuk nisan tersebut menjadi salah satu keistimewaan kompleks pemakaman ini. Makam Sunan Ampel terletak di sisi utara pemakaman. Makam ini dikelilingi oleh 9 gapura sesuai dengan arah mata angin. Makam Sunan Ampel adalah makam yang pertama kali ada di pemakaman tersebut. Makam istri dari Sunan Ampel terletak bersebelahan dengan makam sang Sunan. Terlihat di sini penziarah banyak sekali dari berbagai macam wilayah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, termasuk kita yang dari NTB berkumpul di sini untuk berziarah. Kami pun memulai untuk berdoa dan berzikir agar keberkahan terlimpah ke kita semua. Sepulang kami dari makam Sunan Ampel, saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju rumah Kiai Gus Nur. Ya, hari ini kita berada di pondoknya Gus Nur ya. Bisa lihat. Suasana di pinggir pondok pesantren. Yang itu yang putar yang ini Pak yang ya, jadi kita mau menuju ke lokasi pengajian acara haulnya Kiai. Inilah suasana di pengajian Haul Gus Nur Rahman. Dari berbagai macam jamaah yang hadir, ada yang dari Bali, ada yang dari NTB, ada yang dari Sumatera, berbagai macam daerah menghadiri haulnya Gus Nur.
Maulid Rasul Sidoarjo sudah selesai. Sekarang kita next ke makam para wali yang ada di Jawa Timur. Mobil khusus di Semua balik. Lombok. Ya, gimana tanggapannya, Chef? Hah? Gimana tanggapannya? Bahagia selalu. Aman sentosa. Ya, alhamdulillah acara haul sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan menuju Info yang jadi wali. tiga orang yang lolos. 7 dia jatuh ke dunia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai di makam Sunan Derajat ya, yang berada di mana nih? Jawa Timur. Tepatnya di mana nih? Di Lamongan. Ya, di Lamongan. Sunan Derajat. Gimana sih? Sunan Derajat, terceritakan sejarah Sunan Derajat. Belum tahu. Makanya Sekarang kita memasuki makamnya Sunan Derajat. Ini adalah ziarah setelah makam Sunan Ampel. Kita melanjutkan ke makam ini. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Raden Qasim, kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat juga mendirikan pesantren dalam Duur di Desa Derajat. Sunan Derajat mendapatkan gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah. Sunan Derajat wafat dan dimakamkan di Desa Derajat. Di dekat makam Sunan Derajat dibangun Museum Sunan Derajat yang menyimpan peninggalan Sunan Derajat di bidang kesenian. Sunan Derajat terkenal menggunakan media seni untuk berdakwah seperti tembang pangkur dan gemelan Singo Mangko. Ia juga mengajarkan ajaran catur piulang, yaitu ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Beginilah suasana di makam Sunan Derajat. Ajaran Sunan Derajat yang paling dikenal adalah Pepali Pitu atau 7 dasar tujuan, yang menggambarkan teladan dalam sikap yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Ramai sekali ya pemakaman di area makam Sunan Derajat, penziarah yang sangat ramai di sini. Ziarahnya ramai. Ya, jadi teman-teman, saya lagi berada di dalam makam Sunan Derajat ya. Inilah suasana di dalam makamnya.
Kami pun mampir di Museum Sunan Derajat. Di sini adalah museum peninggalan-peninggalan Sunan Derajat. Berbagai macam alat kesenian juga ada di sini dan alat media-media dakwah yang dulu ditinggalkan oleh Sunan Derajat. Ya, alhamdulillah perjalanan kita ke makam Sunan Derajat sudah selesai. Sekarang kita mau balik lagi. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke tempat lain. Terus ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita berada di makam Sunan Bolong ya, yang ada di Tuban. Jadi kita menuju makam, kita memakai beca. Gelap. Ini tradisi yang luar biasa ya. Semar. Luar biasa ini, teman-teman. Pengalaman yang luar biasa ya. Kita sudah berada di wilayah makam Sunan Bonang yang ada di Tuban. Di sini semua penziarah harus menggunakan becak menuju lokasi wilayah makam. Ini adalah tradisi yang ada di sini. Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim, adalah salah satu ulama yang menjadi bagian dari Wali Songo, kelompok yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Selain sebagai tokoh keagamaan, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang seniman yang berdakwah dengan menggunakan berbagai seni, termasuk gamelan dan karya sastra. Menariknya, konon Sunan Bonang adalah penemu jenis gamelan. Ya teman-teman, jadi ini adalah perjalanan kita balik dari Pulau Jawa. Saya lagi nyebrang dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk ya. Ini suasananya indah sekali nih, kelihatan gunung. Indah sekali teman-teman pemandangannya.
sana Gunung Hidung. Alhamdulillah Batu Hidung. semua berjalan lancar. Perjalanan yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Langsung ke Sipul. Hari ini kita berjalan pulang lagi guys. Mungkin menempuh jalan 3 jam lagi. Semoga tahun depan kita bisa balik lagi ke Hadirhol. Semoga tahun depan kita akan balik lagi teman-teman. Perjalanan kita balik. Semoga sampai tujuan. Sampai jumpa. Ya, jadi teman-teman kita sudah nyandar. Kita sudah nyandar di pelabuhan Gilimanuk ya. Gilimanuk ya. Dan kita akan menuju ke Denpasar sekitar menempuh perjalanan 3 jam kalau tidak macet itu. Karena sekarang situasi lagi tahun baru teman-teman. 9 jam tuh. Bisa jadi Bayangkan macet salahnya itu di bis. dan akan menempuh perjalanan bisa jadi panjang. Luas ternyata Bali. Ya teman-teman, saya lagi berada di Krishna Oleh-oleh. Oleh-oleh terlengkap yang ada di Bali. Jadi di sini oleh-olehnya lengkap banget guys. Saya lagi berada di sini. Lihat suasananya di sini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ya teman-teman, jadi hari ini kita sedang berjalan balik dari Padang Bayi menuju Pelabuhan Lembar. Itu lang redam ya. Sudah sampai Pelabuhan Lembar.